Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik teman-teman, saat ini kita akan menyiapkan hati kita di tempat masing-masing untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan. Kita menyanyikan lagu pujian bagaikan hujan. Bagaikan bencana siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu. Pasti kehendakmu pakailah sesuai rencanamu. Jadikan ku Allah dalam namamu. Inilah hidupku di tanganmu. Dengan ungkapan bahasa rohku kau dibaharui selalu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Selamat kepada Bapak. Baik, mari kita berdoa.
Begitu kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kesetiaan dalam hidup kami. Kasih-Mu tiada pernah terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, pada malam hari ini kami boleh bersekutu, kami boleh berkumpul lagi Bapa di ibadah menara doa ini. Biarlah segala pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan Engkau ya Bapa, boleh menjadi dupa dan harum di hadapan Engkau ya Bapa, dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Bapa kami akan duduk diam Bapa untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba Bapa, biar firman Tuhan yang hamba sampaikan pada malam hari ini semuanya dari Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, berkati kami semua, berkati juga jaringan yang kami pakai, biar juga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Salam teman-teman semuanya. Shalom. Shalom, shalom. Salam, selamat malam. Malam. Haleluya, luar biasa. Pujian penyembahan yang dinaikkan oleh saudara kita dari Bang Usman Bulele. Terima kasih sudah tuntun kita dalam pujian penyembahan pada malam hari ini. Nah, saya percaya pujian penyembahan kita pada malam hari ini biarlah itu semuanya kemuliaan nama Tuhan. Dan kita juga bersyukur boleh kita berkumpul pada malam hari ini. Seberapa apapun yang hadir pada malam hari ini, kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita, seberapapun yang hadir pada malam hari ini. Dan sebagai renungan singkat kita pada malam hari ini, saya ambil di kitab Mazmur. Mari kita buka kitab kita. Mazmur pasal 9, ayat 10 sampai 11. Sekali lagi, Mazmur pasal 9 ayat 10 sampai 11. Yang sudah ketemu katakan amin. 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 Sekali lagi, Mazmur pasal 9 ayat 10 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Nanti saya yang baca di sini, nanti saudara mengikutinya dalam hati. Judul perikop yang dikasih Lembaga Alkitab Indonesia yaitu Allah Pelindung Orang-orang Saleh. Ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Amin. Tema pada malam hari ini saya beri judul yaitu orang saleh. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada malam hari ini semuanya orang saleh. Amin. Semuanya orang yang selalu dekat kepada Tuhan. Semuanya orang yang selalu mencari Tuhan. Yang hatinya berpaut atau terpaut yaitu kepada Tuhan saja. Kalau memang hari-hari ini kita berkata ya, Tuhan lindungi aku, maka Tuhan melindungi kita. Kalau kita perhatikan di Mazmur pasal 9 ini, saudara-saudara, sorry Bapak Ibu lagi, karena biasa khotbah di ibadah jadi sudah terbiasa Bapak Ibu. Dan di sini belum ada yang menikah lah ya. Ataukah Pak peramal ada apa rencana nikah kan kami ini? Jadi agak ada sedikit Bapak Ibu. Jadi malam ini saya pakai saudara-saudara aja ya. Saudara semuanya, kalau kita perhatikan dalam Mazmur pasal 9 ini, itu berbicara tentang, kalau kita lihat dalam judul perikop, yaitu tempat perlindungan, yaitu orang-orang saleh. Jadi saudara, pada malam hari ini, saya ajak semua untuk kita memahami hatinya Tuhan. Orang yang saleh adalah orang yang selalu mencari Tuhan.
Orang yang selalu terpaut kepada Tuhan. Sebab itu kenapa maksudnya saya juga kirim renungan lah ya, renungan di grup ya, di grup pengurus PPNB dan di NIG dan juga teman-teman ya. Secara pribadi saya ajak saudara bahwa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup melindungi kita semuanya. Meskipun dalam grup itu banyak teman-teman yang kirim di grup, palingan yang respon 2, 3, 4, 5. Tapi kalau saya lihat, apakah ada info di situ, ada yang baca toh? Nah ada yang baca, banyak sekali yang baca ini. Yang respon bilang amin, amin, terima kasih, mas. Palingan 5 orang, gitu loh. Tapi kalau di grup itu ada sedikit masalah atau salah kata-kata atau salah dalam khotbah, banyak sekali yang komen. Tapi kenapa kalau firman Tuhan ini tidak banyak yang komen? Tapi kalau ada salah sedikit atau tentang canda haleluya yang tidak pernah aktif, yang sudah mati akan hidup. Maksudnya mati dalam bukan mati jasmani ya, maksudnya. Memang begitu di grup saudara. Memang begitu di grup. Karena kenapa juga banyak saya ikutin juga grup memang begitu. Hanya ada nanti informasi nanti yang penting sekali. Yang penting sekali atau contoh lah ada nanti rapat atau nanti ibadah. Yang respon palingan 2 orang, 3 orang. Tapi ada nanti acara atau acara yang heboh sama sekali atau hal duniawi semuanya banyak sekali yang respon. Tapi kenapa firman Tuhan ini kalau dikirim di grup tidak banyak yang respon? Kenapa? Saya juga bertanya bahwa kenapa bisa begitu ya? Kenapa kalau firman Tuhan ini tidak banyak respon? Kalau ada yang salah sedikit atau adalah foto-foto yang menarik gitu loh. Kita pasti komen, tapi kenapa firman Tuhan itu kita langkai? Karena kenapa? Kita masih hidup dalam daging. Saya percaya bahwa bukan dalam arti ya, saya paksa ya, maksudnya harus aktif, enggak juga lah. Enggak. Sesekali juga aktif. Kalau kita juga paksa orang itu harus aktif, belum tentu juga dia baca nanti. Dia bilang amin, 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 amin. Padahal tidak dibaca. Sama sekali juga itu. Ada di sini yang sudah pernah begitu. Dibilang amin. Padahal, aduh, Bapak peramal. Aduh, ya itu loh. Maksudnya jangan bilang amin, amin terus juga ya. Aduh, bahaya loh. Bahaya serius, kita tidak mengerti. Belum tentu yang kita aminkan itu ya belum tentu dengan sesuai dengan pendapat kita, belum tentu setuju. Atau dia bilang lah, contohnya kan dia bilang Allah mengasihi kita. Kita bilang amin. Kita belum baca isinya. Nah, siapa tahu dalam isinya itu dia bilang Allah itu bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Berarti kita setuju dengan renungannya. Gitu. Kita sudah terjebak. Karena kenapa tadi? Karena kita sudah terbiasa bilang amin, 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 tapi tidak dibaca firman Tuhan itu. Jadi saya himbau kepada teman-teman semua, jangan sembarangan bilang amin. Kalaupun tidak diberkati oleh firman Tuhan tersebut, bilang aja terima kasih. Ya. Saudara, pada malam hari ini cukup ya sekali menarik pembacaan kita pada malam hari ini karena kita melihat apa yang dialami yaitu orang-orang saleh. Kalau kita lihat di ayat 10 tadi yang kita baca barusan dikatakan bahwa demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Jadi saudara di sini menggambarkan bahwa kondisi orang saleh ada suatu saat kehidupan mereka akan mengalami keadaan yang tidak baik. Bukan berarti ya orang saleh tidak akan mengalami masalah. Orang saleh tidak mengalami keadaan tidak baik. Firman Tuhan mengatakan tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Kalau dikatakan terinjak itu berarti posisinya bukan di atas. Berarti posisinya ada di bawah. Kondisinya mungkin bukan, kalau kita lihat lah ya, bukan orang sukses. Atau mungkin bukan orang kaya. Di sini diperlihatkan bahwa kalau sampai dikatakan terinjak, berarti kondisinya dalam keadaan tidak baik. Tapi kalau kita lihat di sini, kita bisa mengerti bahwa kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak mengalami posisi yang di bawah. Sampai dikatakan di ayat 10 bahwa
bagi orang yang terinjak. Jadi saudara, sampai malam hari ini kalau kita merasa ya mungkin situasi kita saat ini masa-masa yang sulit. Rasanya kita ada di bawah. Rasanya kita tertekan. Rasanya kita tertindas. Kita merasa bahwa sesuatu berat di dalam batin kita. Saudara, pada malam hari ini saya mau katakan, selama kita percaya kepada Tuhan, maka saya dan saudara ada di dalam perlindungan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang saleh. Firman Tuhan pada malam hari ini begitu jelas memberikan kita pengertian bahwa kalaupun kondisi kita tidak baik, maka percayalah kita akan diperhatikan oleh Tuhan. Karena kenapa? Kita selalu mendekatkan diri kepadanya. Hanya orang-orang yang dekat kepada Tuhan, itulah yang Tuhan lindungi. Itu orang-orang yang saleh. Kadang seringkali kita berpikir bahwa kalau kita dalam keadaan situasi nyaman, enak, atau sukses, kita disertai oleh Tuhan. Tapi terus kita dalam kondisi tidak nyaman, sulit, beban berat, sakit. Sering kita berkata, di mana Tuhan? Di mana Tuhan yang sanggup menolong? Di mana Tuhan yang sanggup memulihkan? Di mana Tuhan yang adil? Di mana Tuhan yang bilang, aku menyembuhkan, aku memberkati engkau. Kadang begitu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang begitu keluar kata-kata itu ketika kita dalam kondisi situasi tidak baik. Tapi pada malam hari ini saya mau katakan bahwa apapun situasi yang menimpa saudara pada malam hari ini, jadikanlah itu sebuah ujian atau prosesnya dari Tuhan. Jangan salahkan Tuhan kalau kita lagi dalam masalah. Tapi salahkanlah diri kita sendiri. Kenapa kita dalam masalah? Tuhan izinkan terjadi masalah terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita lebih lagi mencari Dia. Karena manusia itu hanya membutuhkan Tuhan di saat-saat situasi yang tidak baik. Betul. Pas nanti sakit ya, kecelakaan, ke Yesus ya, halo Yesus ya gitu deh, apa sih ya, ada di protes itu ya, ke Yesus. Itu maksudnya heran juga manusia di dunia ini. Ya, selalu kita katakan itu kata Tuhan itu sembarangan. Saya percaya bahwa di sini tidak ada seperti begitu ya. Meskipun sudah ada ya dulunya toh, tapi sekarang nggak ada lagi kan, sudah hidup lahir baru gitu ya. Sudah hidup lahir baru. Saudara bahwa ingat baik-baik, asalkan kita belajar saleh, selalu mencari Tuhan, selalu belajar hidup dalam kebenaran. Kalaupun hidup kita mengalami masa yang sulit, percayalah Tuhan tetap melindungi dan menjaga kita. Sampai ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa orang benar itu, kalaupun sampai jatuh, dia tidak akan tergeletak. Saudara, itulah pengertian yang harus kita pahami. Kalau saudara mau dilindungi Tuhan, maka jadilah orang saleh. Tetapi apa yang dialami orang saleh itu harus dimengerti. Artinya apa? Ketika kita dikatakan orang saleh, bukan berarti kita tidak mengalami masalah, kesulitan, persoalan, pergumulan, proses kita akan mengalami seperti begitu. Tapi kenapa Tuhan izinkan, sekali lagi saya katakan bahwa supaya kita lebih dekat lagi untuk yang namanya mencari Tuhan. Dan seperti apa yang dialami yaitu orang saleh. Tadi dikatakan di ayat 10 bahwa mengalami hal-hal yang tidak baik seperti tertekan, seperti terinjak atau diinjak gitu. Diinjak nama baik, diinjak harga diri, tertekan. Karena tertekan apa? Tidak tahu apa-apa. Mungkin juga teman-teman mengalami dalam situasi pelayanan atau di kampus atau di asrama karena kita tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa sama sekali, maka kita akan disudutkan, tidak dipandang lagi. Saya percaya bahwa pasti teman-teman sudah mengalami apalagi dalam pelayanan. Tapi saya mau ingat bahwa saya juga pernah sering alami begitu. Karena kenapa di pelayanan itu ada yang baik dan lebih baik, ada yang baik dan lebih banyak tidak baiknya. Dan di situ harus saya selalu ingat pesan mama saya,
Kalau kami telepon itu dia bilang gini, "Fangide-ngide rauk pada sisa." Artinya rendah hati. Meskipun kita itu sudah benar, bilang aja salah. Maksudnya kita bilang aja maaf saya salah. Oke lah. Itu namanya rendah hati dalam arti bukan berarti dia bodoh, enggak. Rendah hati dalam arti atau mengalah dalam arti supaya masalah itu tidak diperpanjang. Dan disitulah kita dilihat sebagai orang yang sabar. Karena kenapa? Kesabaran susah dimiliki oleh setiap orang. Ya, kalau sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua di tempat pelayanan atau di asrama atau di kampus. Kalau teman-teman tidak dianggap di sana, dihina, tertekan, ditindas apapun itu, ya jangan balas. Ya, sabar saja, rendah hati, doakan dia orang itu supaya apa yang dia lakukan. Ya, pertama sekali waktu saya datang di asrama, saya kira orang di asrama itu semua orang suci, malaikat. Mungkin teman-teman juga sudah begitu ya. Karena kenapa saya pikir maksudnya kalau pendeta itu kan kalau belajar itu kan pasti hidupnya suci, kudus semuanya. Ternyata bukan seperti apa yang kita harapkan. Bukan seperti apa yang kita harapkan. Terjadi yang belum pernah kita pikirkan sama sekali. Itu di asrama. Dan disitulah kita dibentuk untuk apa? Untuk kita belajar sabar dan rendah hati. Nah, bagaimana orang saleh itu bisa kuat? Sebagai pertanyaan kita pada malam hari ini, dalam renungan singkat, bagaimana orang saleh itu bisa kuat? Bagaimana orang yang mencari Tuhan itu, orang yang selalu dekat Tuhan bisa kuat dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pergumulan, persoalan, apapun itu situasi yang tidak baik. Poin yang pertama saya tulis adalah fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Sekali lagi, bagaimana bisa kita kuat? Yang pertama adalah fokusnya kepada Tuhan, bukan fokusnya kepada masalah. Kadang kita saat masalah kita lebih fokus pada masalah kita. Kita tidak fokus untuk meluangkan waktu kita kepada Tuhan, untuk berdoa, memuji, menyembah Dia. Saya percaya bahwa kalau kita ketika hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan, tentang kebaikan, tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, di mana adanya itu di dalam firman Tuhan. Kalau kita lihat, membaca, dan merenungkan firman Tuhan bahwa Allah sanggup menolong bangsa Israel. Di mana bangsa Israel tertindas pada saat itu kalau kita lihat dalam PL. Mereka mencari Tuhan. Bukan menjauh dari Tuhan lagi. Mereka mencari Tuhan. Dan itu juga sebuah gambaran buat kita pada malam hari ini. Kalau ada masalah yang dialami saudara-saudara pada malam hari ini, mari kita fokuskan diri kita kepada Tuhan. Jangan fokuskan diri kepada masalah. Kalau kita fokuskan diri kita kepada masalah, masalah itu tidak akan selesai. Malah ditambah masalah itu. Ada lagi galau. Apalagi kalau masalah putus sama pacarnya. Atau ada di sini pada hari ini yang putus sama pacarnya? Nggak ada lah ya. Ya. Jadi jangan fokus ke situ. Fokus pada Tuhan. Karena kita ingat baik-baik, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berubah. Allah tetap Allah sampai saat ini. Dan saya percaya, saudara ketika fokus kepada Tuhan, bukan fokusnya kepada masalah. Yang pertama akan muncul adalah satu kata, yaitu ucapan syukur. Itulah yang keluar dari mulut kita, ucapan syukur. Bersyukur apa? Karena kita bisa melewati masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Baik dalam ketertindasan, baik dalam keterpurukan, orang saleh masih bisa bersyukur jika fokusnya kepada Tuhan. Tapi kalau kita fokusnya kepada masalah, saudara, kita akan sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi hanya orang-orang yang bisa fokusnya kepada Tuhan yang bisa mengucapkan, yaitu ucapan syukur. Bersyukur sampai hari ini kita bisa bernafas. Kalau kita tidak bisa bernafas, sudah bisa dibilang turut berduka cita. Ya. Atau ada teman-teman di sini yang belum pernah mengalami masalah. Sejak lahir sampai hari ini, atau ada teman-teman di sini yang belum pernah mengalami masalah. Saya percaya bahwa
baik saya, Kamista, Bang John, Bang Gusman, Kak Wiwin, Kak Perahma, saya kira juga Kak Peramal ini juga. Ya, pasti sering mengalami yang namanya itu masalah. Dan keduanya, bagaimana orang saleh itu bisa kuat? Yang kedua adalah mengenal dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 11 dikatakan, ya, sorry teman-teman, jaringan saya tidak bagus. Oke, poin yang kedua, bagaimana orang saleh itu bisa kuat? Ini terakhir ini, mengenal dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita tadi baca di ayat 11, orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saudara, kalau kita mengenal dan percaya kepada Tuhan, saya akan jamin bahwa kita akan menerima kekuatan yang dari Tuhan. Jadi ada 2 poin pada malam hari ini. Bagaimana kita bisa kuat dalam menghadapi masalah, pergumulan, persoalan, situasi yang tidak baik. Yang pertama adalah fokuskan diri kita kepada Tuhan. Bukan fokuskan diri kita kepada masalah. Yang keduanya adalah mengenal dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita akan menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi dalam hidup kita. Sebagai kesimpulan pada malam hari ini, tetaplah jadi orang saleh. Tetaplah jadi orang yang selalu dekat kepada Tuhan. Tetaplah jadi orang yang selalu merindukan hadirat Tuhan. Tetaplah ya ikut komunitas yang berbau rohani. Ikutlah komunitas yang membangun. Apapun yang terjadi, meskipun ada kesesakan, meskipun ada ketertindasan, tapi ingat, orang saleh akan dilindungi oleh Tuhan. Saya percaya pada malam hari ini, semua kita yang hadir pada malam hari ini, kita akan diperhatikan oleh Tuhan, dan kita akan dilindungi oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan saat kita menghadapi situasi-situasi yang tidak baik saat ini. Itu aja firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga Tuhan Yesus kita memberkati. Mari kita berdoa. Sebelum itu saya akan langsung tutup dalam doa. Sebelum itu, kalau ada dari teman-teman yang mau didoakan pada malam hari ini, boleh disampaikan. Dan saya minta kepada WL untuk menaikkan lagu pujian, yaitu Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Boleh tulis juga di chat, di kolom chat doa. Terbatas kuasa-Mu semua dapat Kau lakukan. Apa yang terlihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, Mu bisa nyata, tak karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya,
kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya saat itu nyata, bukan karena kekuatan namun yang Tuhan. Ketika ku berdoa, saat itu nyata. Ketika ku berdoa, saat itu nyata. Ketika ku berdoa, saat itu nyata. Ya, baik. Terima kasih Bang Gusman, Bu Lele. Selain Kamista, ada yang mau didoakan pada malam hari ini nanti? Saya Bang, untuk Ya. skripsi aja. Oh, skripsi. Sama apa namanya, untuk keluarga lah yang ada di kampung juga, di perantauan. Itu aja. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa kami bersyukur buat malam hari ini atas penyertaan-Mu, atas pertolongan-Mu, sehingga ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai saat ini, Tuhan berkati, dan juga firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini, yaitu tentang orang saleh. Dan kami percaya bahwa orang saleh itu bukan dalam arti tidak akan mengalami masalah. Akan mengalami masalah. Tapi ketika kami dalam keadaan masalah, hidup kami fokus kepada Tuhan. Hidup kami percaya sepenuhnya kepada Engkau Bapa. Karena Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah saat ini. Biarlah juga firman-Mu ini boleh kami dikuatkan Bapa, dan juga Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun berada. Biarlah juga lewat kehidupan kami Bapa, banyak orang yang menggunakan nama-Mu, memuji Engkau lewat hidup kami saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah juga pujian penyembahan kami yang boleh kami naikkan di depan Engkau ya Bapa. Biarlah juga itu semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan juga kami bersyukur Bapa sepanjang hari ini kami boleh melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau ya Bapa, dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Dan kami juga bersyukur Bapa begitu banyak berkat-Mu yang kami terima sepanjang hari ini, baik jasmani dan juga rohani. Dengan apa kami membalas Bapa, yaitu sudah memuji menyembah Engkau dan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh ada sampai saat ini, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat Bapa, dalam keadaan bernafas Bapa. Kami bersyukur semuanya karena belas kasihan Tuhan kepada kami. Karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kami. Dan juga begitu banyak Bapa, dosa, kesalahan yang kami lakukan di hadapan Engkau Bapa sepanjang hari ini. Ampuni kami ya Bapa, baik dari perkataan kami, perbuatan kami Bapa, pikiran hati kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Ampuni kami, sucikan kami Bapa, kuduskan kami. Biar kami juga boleh layak dan terus berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Boleh juga tidak menjadi penghalang dan penghambat baik dalam melayani, baik dalam beribadah, dan juga menerima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, di ibadah menara doa syafaat ini, NIG ini Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami itu Bapa, bangsa Indonesia. Kami rindu bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami rindu bangsa kami dilawat oleh Tuhan. Kami rindu bangsa kami Bapa dijamah oleh Tuhan. Salam untuk bangsa kami dan juga para pemimpin yang boleh ada Bapa. Kami percaya Engkau yang utus mereka Bapa. Engkau yang pilih mereka Bapa untuk juga memimpin negara ini. Biar juga Tuhan berikan kekuatan, kesehatan selalu Bapa. Biar juga apapun yang mereka juga lakukan Bapa, semuanya
terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan Bapa. Dimanapun mereka berada Bapa, Tuhan berkati, baik presiden, baik wakil presiden Bapa, serta juga jajaran Bapa, baik di pelosok, baik di daerah Bapa, RT RW Bapa, semuanya Tuhan berkati, mampukan mereka untuk juga melakukan tanggung jawab mereka Bapa yang sudah dipercayakan kepada mereka semuanya. Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini Bapa, Indonesia ini Bapa. Tuhan berkati Bapa, biar juga dinyatakan kebenaran Bapa di dalam gereja Bapa. Biar juga Tuhan berkati para hamba-hambamu, hamba Tuhan Bapa, para pendeta Bapa, Tuhan berkati mereka. Biar juga kebenaran Tuhan yang dinyatakan Bapa. Biar juga banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang memuliakan nama Bapa, dan juga para jemaat-jemaat, semua orang yang percaya kepada Engkau Bapa, biar juga boleh mengalami yaitu pertumbuhan iman. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat para misionaris Bapak, buat para penginjil Bapak, misionaris Bapak, para penginjil, evangelis Bapak semuanya, baik juga yang melayani di kota-kota, baik juga yang melayani di desa Bapak, di pelosok Bapak. Tuhan berkati mereka juga mereka hikmat Bapak, biarlah juga Tuhan mencukupi segala kebutuhan, segala keperluan Bapak, apa yang mereka butuhkan saat ini Bapak. Biarlah dalam keadaan mereka pada saat ini Bapak, jika mereka dalam keadaan sakit Bapak, Tuhan sembuhkan. Jika mereka dalam keadaan demam Bapak, Tuhan kuatkan Bapak. Jika mereka dalam keadaan susah, Roh Kudus hibur mereka Bapak. Dan juga jika mereka membutuhkan pertolongan Tuhan pada malam hari ini, biar juga Tuhanlah yang menolong mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Pulau Nias kami Bapak, yang kami cintai Bapak. Biar juga Tuhan berkati Bapak. Biar juga hujan pertobatan terjadi di Pulau Nias kami Bapak. Biar juga semakin banyak jiwa-jiwa yang terus percaya kepada Engkau ya Bapak. Biar juga setiap para hamba-hamba Tuhan Bapak yang Tuhan telah utus pilih untuk juga menyatakan kebenaran Bapak, untuk juga menyampaikan firman Tuhan. Biar juga lewat mereka Bapak, banyak jiwa-jiwa yang percaya, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Para pemimpin Niaskan Bapak, Tuhan berkati mereka, biar juga Engkau berikan kekuatan, kesehatan, mampukan juga mereka Bapak untuk juga melakukan tugas dan tanggung jawab kepada mereka Bapak. Biar juga segala apapun kejahatan-kejahatan Bapak, kuasa-kuasa setan Bapak, iblis Bapak yang coba mengganggu mereka, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar juga Roh Kudus-Mu yang selalu menuntut mereka Bapak untuk juga melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Terima kasih ya Bapak di surga. Segala juga para dukun-dukun Bapak, para norma Bapak, yang ada di planet kami Bapak, kami berdoa, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar juga pemulihan terjadi di planet kami Bapak. Berkat-berkat Tuhan, damai sejahtera Bapak ada di planet kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Pada malam hari ini juga hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat juga anak Bapak, yaitu Kak Mista Hulu, di mana juga saat ini dia juga bergumul untuk juga melanjutkan studi S2. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar juga Engkau kabulkan Bapa pergumulannya ini Bapa. Biar juga segala apapun dana, segala juga kebutuhan yang juga dibutuhkan Bapa, biar juga Tuhan yang mencukupinya semuanya itu Bapa. Tuhan berkati dia, beri kekuatan, kesehatan Bapa, dan juga apapun segala pekerjaan yang dia juga lakukan saat ini Bapa. Biar juga Tuhan berkati, biar juga Tuhan buat berhasil Bapa. Berikan juga semangat dalam melayani Bapak sukacita, biar juga dia dalam perlindungan, dalam pertolongan, dalam juga naungan Tuhan. Bapak di sorga, pada malam hari ini juga hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buat juga anakmu terkasih yaitu Bang Usman Budol Bapak, di mana juga dalam menyusun juga skripsi Bapak, biar juga Tuhan berkati, Tuhan tolong Bapak, biar juga semuanya boleh berjalan dengan baik Bapak, dan juga keluarga, baik yang ada di kampung, baik juga yang ada di perantauan Bapak, Tuhan berkati, biar kekuatan, kesehatan menjadi bagian mereka Bapak, dan juga kebutuhan apapun yang juga mereka butuhkan saat ini Bapak, biar juga Tuhan berkati, biar juga Tuhan mencukupinya Bapak, biar juga Tuhan yang melindungi, yang menolongi mereka Bapak, yang menolong mereka, apapun situasi mereka pada saat ini, Tuhan yang tahu, biar juga Tuhan yang selalu menolong mereka. Bapak di surga, pada saat ini Bapak kami juga berdoa
buat komunitas kami Bapak NGI ini Bapak. Biar juga Tuhan pakai untuk juga menjadi berkat, menjadi saksi Bapak, menjadi garam terang dunia, menjadi pelaku firman Bapak. Kami rindu Bapak untuk menjadi pelaku firman. Biar juga lewat hidup kami Bapak, banyak jiwa-jiwa yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati para pengurus NEG, berkati para ketua komisi Bapak NEG, biar juga Tuhan berikan hikmat kepada mereka Bapak, mampukan juga mereka Bapak untuk juga melakukan tugas dan tanggung jawab Bapak, biar juga apapun tanggung jawab yang mereka juga lakukan Bapak yang sudah dipercayakan kepada mereka, biar juga semuanya mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga Engkau berkati para anggota-anggota NEG Bapak, baik yang hadir pada malam hari ini maupun juga yang belum hadir pada malam hari ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun situasi mereka pada saat ini Bapak, Tuhan melihat dan Tuhan menolong mereka Bapak. Jika mereka dalam keadaan sakit hari ini Bapak, Tuhan sembuhkan. Jika mereka dalam keadaan lemah Bapak, Tuhan kuatkan. Jika mereka dalam keadaan susah hari ini Bapak, Tuhan juga yang menolong mereka. Tuhan berkati studi mereka, Tuhan berkati pelayanan mereka Bapak, Tuhan berkati pekerjaan mereka Bapak, dan juga apapun segala pergumulan mereka saat ini Bapak, hamba bawa ke dalam tangan-Mu, biar juga Tuhan yang selalu mengabulkan Bapak. Dan juga ibadah-ibadah yang kami lakukan di NGI ini Bapak, baik ibadah umum maupun ibadah komsel, dan juga ibadah menara doa Bapak, ibadah apapun itu Bapak, biar juga Tuhan berkati ibadah kami yang kami lakukan setiap minggu Bapak, biar juga semuanya boleh berjalan dengan baik Bapak. Dan juga di grup kami Bapak, apalagi nanti di tanggal 27 Juni Bapak 2022 ini, kami akan nanti berkunjung di panti asuhan, di mana kami juga saat ini Bapak kami ingin belajar untuk saling berbagi kasih, belajar untuk juga saling tolong menolong Bapak, dan juga apapun nanti kebutuhan yang kami butuhkan Bapak, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga akan nanti mencukupinya semuanya itu Bapak. Dan juga renungan firman Tuhan yang kami baca setiap hari Bapak, biarlah lewat renungan tersebut Bapak kami boleh dikuatkan Bapak, kami boleh dihibur Bapak, dan kami boleh juga melakukan firman-Mu itu yang kami baca di grup kami NEG yang sering kami baca. Terima kasih Bapak, dan juga kami berdoa Bapak buat juga yatim piatu Bapak, dimanapun saat ini mereka berada Bapak, Tuhan yang menolong mereka Bapak, Tuhan yang sertai mereka Bapak, Tuhan yang memberkati mereka Bapak. Dan juga berdoa Bapak buat juga orang-orang yang tidur di pinggir jalan Bapak, yang juga tidak mendapatkan tempat yang layak untuk dihuni Bapak. Kami berdoa di tempat ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan tempat yang layak untuk mereka Bapak. Tuhan kirimkan para hamba-hamba-Mu, para hamba Tuhan Bapak, untuk juga menolong mereka Bapak, dan menjadikan mereka manusia Bapak yang layak, yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, dan saatnya sebentar lagi kami akan berpisah di Zoom ini. Sebentar juga kami akan tidur, Bapak kami mohon Tuhan berkati kami. Tuhan lindungi kami Bapak, berikan kami mimpi yang baik, jaga kami dari mimpi yang buruk Bapak. Segala apapun kuasa-kuasa yang coba ganggu kami pada malam hari ini, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bila juga malam ini kami boleh tidur nyenyak, aman, damai Bapak. Dan kami percaya besok pagi kami bangun dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat Bapak, dengan sukacita, dengan semangat, dan besok kami percaya hari mujizat Bapak, hari berkat. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, permohonan kami kepada Engkau pada malam hari ini. Biar juga terjadi, bukan sesuai dengan kehendak kami Bapak, biar juga terjadi semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya.